Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita awali dengan syukur serta salawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini bisa saling bertatap muka, bermuajahah dalam rangka menuju ketaatan, yaitu menyegerakan berbuka. Insyaallah siap segera berbuka nih, lek pas adzan. Tentunya apa yang di hadapan rekan-rekan sekalian ini kita tidak akan membahasnya secara utuh karena sesi kita materi hanya sampai kurang lebih 4-5 menit menjelang iftar. Ditutup nantinya, kemudian kita gunakan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik doa la yurad, yaitu indal iftar. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah yaitu ketika berbuka puasa. Langsung saja rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara Ramadan Syahrul Quran. Sebelumnya patut digarisbawahi, ada 3 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penekanan di bulan Ramadan. Semuanya riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama hadis man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang kedua man qama ramadhana, siapa yang sholat taraweh qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu sabda beliau man qama lailatal qadri, siapa yang melakukan qiyamul lail tepat di malam Lailatul Qadar. Dengan 2 prinsip, 2 modal besar, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan modal keimanan dan rasa harap pahala dari Allah, maka niscaya akan Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, 3 hadis ini itu mengitari seluruh Ramadannya kaum muslimin. Jadi nggak boleh kita lepas. Jelas siang harinya puasa, malam harinya kita qiyamul lail. Dengan istilah para ulama mengkhususkan taraweh. Nah, ada definisi oleh para ulama yang lainnya. Jadi para ulama itu obrolannya juga terkait dengan ilmu. Seperti hanya Imam Az-Zuhri, Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala, ketika ditanya Ramadan itu bulan apa? Ya, ini bisa dilihat di Siyar A'lamin Nubala juga. Yang dimaksud dengan Ramadan, 2 ahli ilmu di masanya ini menjawab Ramadan syahrul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan saling memberi atau berbagi makan. Ini jangan disalahpahami kemudian puasa ndak, qiyamul lail enggak. Beda. Ini jelas inti kita Ramadan, siangnya puasa, malamnya kita qiyam. Tapi selain daripada itu, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Maka kalau dibilang telat start Al-Quran itu di Ramadan, ya memang seperti itu kalau kita mengaca generasi salafus saleh. Ya, mereka sudah mulai 2 bulan sebelumnya, Mas. Mulai dari bulan Rajab dikenal sebagai sahru istilahnya menanam. Ya. Kemudian bulan Sya'ban sahru sakyuz zar'i, bulan mengaliri tanaman. Bulan Ramadan sahru hasadiz zar'i, bulan memanen tanaman.
Ramadan itu malah udah panen. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa mulai dari Rajab, Sya'ban. Sekelas Ibnul Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu sengaja menutup warungnya mulai dari pertengahan Sya'ban. Supaya apa? Supaya beliau lanyah di dalam Al-Qur'annya. Jadi nanti Ramadan Al-Qur'an itu begitu, apa istilah kita ini gini Mas. Kan sudah terbiasa dengan sabda Rasul masalah ilmu itu Mas, ya, faqih itu, ya, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan baginya agamanya. Faqih itu kalau belajar bahasa Arab itu termasuk kata thulathiyah. Bisa dibaca faqiha, bisa dibaca faqaha, bisa dibaca faquha. Ya. Ini termasuk kata yang sulasiyat. Bisa dibaca semuanya. Dan semuanya punya arti. Kalau yang dimaksud adalah faqiha, berarti itu faham secara standar, normal. Kalau faqaha, itu berarti faham tapi levelnya naik. Tapi kalau faquha, itu fahamnya sampai mendarah daging. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nas khairukum fil jahiliyah, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah. Ini Rasul lagi bicara sama Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, bicara dengan paman-paman beliau yang dulunya belum masuk dan belum mengenal agama Islam, agama Tauhid. Rasulullah menyampaikan sebaik-baik manusia pilihan di masa jahiliyah, khairukum fil Islam, menjadi orang terbaik di masa Islam, idza faquhu, jika faham atau memahami Islam, memahami Quran. Pakainya faquhu, jadi pahami itu sampai nduwekek Mas. Ya, kalau disobek darahnya ini patotoyo, Al-Quran mengalir bersama aliran darah. Nah ini, apalagi rekan-rekan sekalian ini berangkat dari PTQ, ya, singkatannya apa Ustaz? Pendidikan Tahsin Quran, Masya Allah. Ya. Ini sebagai motivasi sekaligus sebagai introspeksi. Hatim Al-Asam rahimahullah mengucapkan, dan ini dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, la takhtar bimakanin soleh, jangan terkecoh dengan tempat yang soleh, tempat yang baik. Kenapa? Adam alaihissalam yaskun ala aslahil makan fahiyal jannah. Adam itu berdomisili di tempat yang terbaik, yaitu surga. Falakiya malakiya. Dan ternyata Nabi Adam pun mulai masuk surga, akhirnya juga terusir dari surga. Tempat yang paling baik. Fala takhtar bikasratil ibadah. Jangan terkecoh dengan banyaknya ibadah. Fa inna iblis ala tuli amalih. Karena sesungguhnya iblis dengan panjangnya amalan, ratusan ribu tahun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Dilaknat oleh Allah dan berakhir kekal di Jahannam. Fala takhtar bikasratil ilmi, jangan terkecoh dengan banyaknya ilmu. Fa inna ibna Ba'ura Bal'am, karena sesungguhnya Bal'am bin Ba'ura, muridnya Nabi Musa, temannya Nabi Yusa bin Nun, orang dari kalangan Bani Israel yang hafal Taurat dan tahu nama-nama besar Allah, kalau berdoa pasti dikabulkan, ternyata meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Orang yang paling paham Taurat saat itu. Dan yang terakhir, wala tahtar binadratis salihin wa musyahadatihim. Jangan kemudian kita terkecoh dengan sering bertemu, melihat, menyaksikan orang-orang soleh. Karena sekelas Nabi Muhammad
ketemu dengan siapapun orang Mekah, kebanyakan malah masih keluarganya dari suku Quraisy. Banyak yang Islam apa banyak yang kafir? Banyak yang kafir. Oleh karena itu, kita bersyukur ada di lingkungan baik, bi'ah Quran, lingkungan Quran. Ya, kita mohon untuk tetap dijaga ini, Mas. Ya, kita jaga, jangan sampai karena kita berada di lingkungan Al-Quran, tilawah, tahsin, atau bahkan sampai menghafalnya, itu terkecoh sehingga iblis menenggelamkan kita melalui lingkungan kita yang seharusnya soleh dan musleh ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara materi, karena kita sudah megang materi ya, saya berbicara sesuai alurnya, tapi saya celong-celongi yang poin-poin penting saja. Di dalam nas disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sepakat para ahli ilmu bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kapan? Di bulan Ramadan. Sebagai penjelas, memberi petunjuk segenap makhluk. Maka barang siapa yang merasakan keimanan Al-Quran, itu betul-betul kenikmatan yang tiada tandingnya. Bicara Al-Quran di sini, Al-Quran Mas ya, Al-Quran Arab, bukan the Holy Quran, ya kan? Bukan terjemahan atau Al-Quran yang ada terjemahan Indonesianya, yang mana sekarang ulama sudah mudah sekali sih untuk mengantisipasi wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang sedang nifas, bagaimana mereka pengen baca Al-Quran atau punya hafalan, pengen murojaah, menyentuh Al-Quran gimana? Sudah. Selagi itu Qurannya Quran terjemahan, bukan bermakna Quran yang ada di sana. La yamassuhu illal mutahharun, la yamassul Quran illa tahira, kata Rasulullah. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang dalam kondisi suci. Ya, kalau Quran terjemahan bahasa Indonesia suci napa mboten niku? Ndak kan? Makanya sudah enak sekarang. Pesantren-pesantren tahfidz putri itu sudah, yang penting santriwati wajib punya Quran terjemahan. Ketika mereka sedang ada halangan bulanan haid, maka mereka bisa memegang Quran terjemahan, karena pada hakikatnya itu bukan Quran yang dimaksud secara syariat. Meskipun di dalam membacanya, di dalam memuliakannya, kita pun juga tetap menghormatinya. Ada adab-adab yang menyertainya. Nah, Ramadan dicap sebagai bulan turunnya Al-Quran, sehingga kalau kita buka kitab tentang ulumul Quran, mabahis fi ulumil Quran, di situ jelas sekali diterangkan, Mas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, itu sabrek gitu ya, sabrek di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah niku pundi? Masjid sing teng langit pertama. Kalau masjid yang di langit ketujuh itulah Baitul Ma'mur. Di bawahnya di bumi ada Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran ke Baitul Izzah itu dalam kondisi sabrek gitu. Tapi kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kondisi dan situasi. Totalnya 22 tahun sekian bulan digenapkan menjadi 23 tahun genep 30 juz. Nah, ada keterangan dari beberapa salafun shalih sebagaimana yang dinukil di dalam Al-Musnad Imam Ahmad, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Taurat ya, atau suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan oleh Allah pada tanggal 1 Ramadan. Wa unzilat Taurat li sittin madhin min Ramadhana. Taurat Nabi Musa diturunkan pada tanggal 6 Ramadan.
Wal Injil li thalatha asyara khalat min Ramadan. Adapun Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Adapun Allah menurunkan Al-Qur'an pada 24 Ramadan. Ini salah satu pendapat dari kalangan salafus saleh. Kita akan mungkin agak kita fokuskan ya. Kalau kita mengacu kepada firman-firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya diturunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an Allah turunkan di malam yang penuh barokah. Yang dimaksud Lailah Mubarakah Lailatul Qadar. Artinya kalau kita berkiblat dari firman Allah ini, maka Quran itu Allah turunkan dari Baitul Izzah untuk pertama kali kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad melalui Jibril di Gua Hira dengan firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat, ya, sebagai awal turunnya itu. Sebagian para ulama silang pendapat. Ya, silang pendapat. Kalau di bulan Ramadan sepakat. Tapi kapan? Kalau mengacu kepada 2 ayat firman Allah tadi, berarti di 10 akhir Ramadan. Karena Lailatul Qadar diminta mencarinya 10 akhir Ramadan. Berarti kalau ada pendapat 24 Ramadan, kena Mas ya. Kena. Tapi ada pula Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau menguatkan Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ya kan, 17 Ramadan, sehingga kemudian santer di kita ada istilah nuzulul Quran. Kalau bicara sejarah, maka ulama-ulama kontemporer seperti hanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah atau seorang pakar sejarah sirah Nabi yang kitabnya terjemahnya di mana-mana, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bisa dibuka Mas. Ya, di situ dijelaskan. Jadi, kalau kita mengacu dari hadis Rasul, Rasul memberikan penjelasan seperti ini. Yaumul Isnin, keistimewaan hari Senin. Yaumu ulidtu, hari aku dilahirkan. Wa yaumu bu'istu, hari aku diutus. Ya, hari diangkatnya amalan. Berarti dari sini kita lebih bisa kenal lagi. Kalau Rasul menyampaikan Quran, ya, dengan lisensi beliau menjadi Rasul itu, ya, turun di hari Senin, kemudian di bulan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, maka Syekh Shalih Utsaimin bersinergi atau disepakati oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri menegaskan berarti ada komparasinya Mas. Komparasi sekarang, ya, rekan-rekan pun juga bisa kan ada aplikasi jenengan lahir tanggal pinten apal Mas, sesuai KTP apal, tapi niku tahun Masehi nopo Hijriah? Hijriah kapan? Apal gitu. Masya Allah, ya. Kalau belum hafal kan bisa lihat aplikasi. Ada aplikasinya, kita dimudahkan dengan itu. Oleh karenanya, seperti hanya Syekh Shalih Utsaimin itu menerangkan kalau di-compare demikian, di zaman itu, zaman Rasulullah SAW diutus, ditarik kurang lebih 14 atau 15 abad silam, tanggal Senin itu ada di tanggal 21 Ramadan. Oh, tanggal Senin, dino Senin itu jatuh di tanggal 21 Ramadan. Kalau ternyata tidak tanggal 21, berarti maju seminggu. Berapa itu? Maju saat durungnya Mas. Berapa? 14. Kalau maju setelahnya 27. Nah, antara itu kan berarti. Kalau bukan 21 berarti Senin sebelumnya tanggal 14. Ya, kemudian kalau ternyata bukan 21, pekan berikutnya berarti tanggal 28.
8. 21 termasuk akhir Ramadan. Bisa jadi Lailatul Qadar ada di sana. 28 juga masih masuk kategori 10 akhir Ramadan. Oleh karenanya ditutup fatwa beliau, pendapat yang mengatasnamakan Al-Quran turun 17 Ramadan, ya, itu kalau bahasa kita sudah expired. Ya, sudah expired. Tapi permasalahan kita bukan kita bersilang pendapat sejauh-jauhnya terkait dengan 17 Ramadannya, tapi inti daripada Al-Quran itu sendiri, ya, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, apa betul-betul komitmennya kita membersamai Al-Quran, apa hanya gegap gempita seadanya aja, golek meriah tok, ya, paling akeh jaburane tok gitu ya, apa memang betul-betul Al-Quran itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang Asy-Syatibi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di dalam Al-I'tisam juga disebutkan, kalau seandainya para sahabat itu dibangkitkan dalam kubur, melihat kondisi manusia sekarang ini, maka mereka akan kaget. Ini kata Imam Asy-Syatibi. Kenapa? Karena tidaklah Al-Quran menjadi pegangan mereka kecuali satu, apa? Sholat ngadep kiblat, itu dong. Ya, kenapa? Karena Al-Quran siapa saja bisa membawanya. Ya, orang-orang mungkin dari Mu'tazilah bisa membawa Al-Quran. Orang-orang dari Jabriyah, orang-orang dari akidah-akidah yang menyimpang, mereka semuanya berlandaskan Al-Quran. Tapi sesuai pemahaman siapa? Apakah pemahaman para sahabat? Apakah pemahaman para imam-imam yang jelas, ya, benar secara akidahnya, lurus secara pemahamannya, atau tidak? Maka itu Imam Syatibi sampai menegaskan demikian. Dan itu kerasa, Pak. Ya, di kita Al-Quran punya fungsi. Bukan majelis kita, ya, kita bicara mayoritas Indonesia. Al-Quran itu punya 5 fungsi. Fungsi yang pertama apa? Mas kawin, ya kan? Untuk mahar, ya. Fungsi yang kedua sumpah jabatan, ya, sumpah jabatan, ya, biasanya juga masih menggunakan Al-Quran kalau orang Muslim. Kemudian apalagi, Mas? Kaligrafi, ya, Quran untuk keindahan kaligrafi. Ada juga Al-Quran untuk jimat, ya, untuk jimat ada. Masya Allah. Kemudian ada pula Al-Quran untuk menjaga duit hajatan. Ya, kalau di Solo wallahu a'lam, kalau di kampung orang tua kami Mas di Medion itu masih ada orang hajatan, lek seenek kotak undangan, kotak apa itu? Kotak sumbangan. Itu biasanya kan tertutup, Mas. Tertutup loh. Tertutup kain putih apa. Itu kan biasanya agak tinggi. Itu di bawahnya aslinya enek lilin, nggak ada Quran, Mas. Ada lilin sama Quran jogo, ben ora dijupuk tuyul. Quran difungsikan untuk itu. Rata itu kalau di kampung-kampung masih ada sampai hari ini, Mas. Itu fungsi Al-Quran kayak gitu. Ya, makanya sampai ini Al-Quran kolomonggonen loh, Mas. Kan aneh, Al-Quran di rumah kaum muslimin enek kolomonggonen. Ya, kolomonggo itu apa? Kolomonggo itu spider. Kenapa? Karena nggak pernah disentuh. Ya, sampai ada anekdot, kalau Anda pengen nyimpen uang, simpenlah di Al-Quran. Ya, kenapa? Jarang enek wong sing buka. Ya, sampai segitunya kan, ada anekdot demikian. Maka mengkhawatirkan bagaimana bisa mencetak generasi Al-Quran yang di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dicetak cuma 5 eks lembar plus 1 yang disimpan di rumah beliau. Ya. 1 untuk negeri Yaman, 1 untuk Mesir, 1 untuk Kufah, 1 untuk Hijaz. 5 Quran untuk 5 negara. Hasilnya kaumnya semuanya generasi Qur'ani. Ini di kita Mas sekarang, HP saya ada aplikasi Quran 2 loh, Mas. Laptop sini bisa ada aplikasi Quran 1, 3.
punya Quran saku 1, 4. Ada Quran besar di rumah 5. Sak uang Qurane 5. Zaman biyen sak negara Qurane 1, Mas. Seluruh kaum muslimin, kekuasaan muslim Qurannya cuma 5. Tapi semuanya menjadi generasi Qurani. Kita satu orang Qurannya sudah 5, tapi ya segini, Mas. Opo enek ya? Ini menjadi PR bagi kita. Quran hanya menjadi ya santapan lahiriah, jauh dari santapan rohaniyah. Nah, rekan-rekan sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ya. Hadis ini insyaallah familiar sekali. Ya, ketika Al-Qur'an dibaca pahalanya bukan per kata tetapi per huruf. Alif lam mim tidak disebutkan 1 pahala ya atau 10 kebaikan kelipatannya, tapi alif pahala, lam pahala, mim pahala. Nah, generasi Quran sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Syafi'i. Imam Nawawi menukilkan Imam Asy-Syafi'i yang mana mampu menghatamkan Al-Qur'annya dalam 1 bulan 60 kali. Ini kalau saya ceritakan takutnya bukan memotivasi, malah ngedonke. Wah, gak iso aku lek ngono. Nah, itu masalahnya. Harusnya yo setidaknya Imam Syafi'i ping 60, berarti sedina katam ping 2. Aku yo enggak seperti Imam Syafi'i, tapi setidaknya ya mungkin ya sepekan 1 kali sehingga 4 pekan 4 kali. Jadi ada motivasi seperti itu, jangan down, Pak. Ya. Kelihatan orang baca Quran down itu bacanya megangnya buri, Mas. Ini Quran mamanya. Ya, baca lagi kan dari kanan. Nah, tapi habis baca sing digolek iki seakemen lah itu. Ya, itu namanya lagi down seperti itu. Orang kalau menikmati itu mau baca lembar demi lembar, masya Allah, nggak terasa, ya, nggak terasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sidak ketika menjadi Amirul Mukminin. Beliau datangi rumah yang saat itu rumahnya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Kedengar suara Aisyah sedang tahajud, qiyamul lail. Yang dibaca ayatnya cuma 1, surat Yusuf itu. Innama apa? Asku bahthi wa husni ilallah. Ya, sesungguhnya aku curhat dari kesedihanku, gundah gulanaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangisan. 1 ayat itu diulang-ulang terus sampai Umar bin Khattab balik dari sidaknya lewat rumah yang sama, masih dengan ayat yang sama, tangisan yang sama. Ya, jadi salafus saleh itu dulu dengan Al-Quran itu betul-betul mereka menguasai. Jadi bukan hanya tilawahnya saja, tapi sampai kandungannya. Ya. Sehingga kalau kita baca Al-Quran terkait dengan, kalau Al-Quran kan istilahnya dalam firman Allah kan pakainya tilawah. Yatluna kitabahu, tala yatlu, ya, tilawah. Kalau buka kamus bahasa Arab, ya, rekan-rekan sekalian, yang dimaksud dengan tala yatlu tilawatan, tilawah itu bukan hanya membaca, tetapi baca plus dari hafalan. Jadi nggak heran ketika para imam-imam dulu bisa khatam berkali-kali, ya mereka baca Qur'annya dari luar kepala memang, ya, dari luar kepala. Mereka berangkat ke masjid, bibirnya, lisannya terbasai Al-Quran, rakitang selembar, 2 lembar kena loh, Mas. Kalau punya hafalan. Berangkat ke pasar, bekerja, pulang bekerja, ke masjid lagi, itu terbasahi terus lisannya. Jadi enak. Ya, kita perjalanan jenengan dari sini ke rumah, umpamanya setengah jam saja, 30 menit, insya Allah. Ya, itu lumayan kalau apal sejuz itu, hampir sejuz bisa kena kok. Kalau bacanya baca yang ringan. Mudah saja. Tapi kalau kita betul-betul baca, buka Al-Quran, buka mushaf, memang ada perbedaan. Nah ini, ya, jangan sampai syahrul Quran
yaitu Ramadan disebut bulan Al-Quran, Al-Quran malah tidak kepegang. Mosok kalah dengan Imam Malik? Ya memang kalah sih, tapi kan bisa dicontoh. Imam Malik sengaja menutup kajian Muwatta, kitab hadisnya, hanya untuk membuka Al-Quran, baca Quran. Jadi kalau ada yang ditanyakan, lu jaring lek maca Quran lek bendino hatam malah rapi ya, kalau bisa 3 hari sekali atau 7 hari sekali. Ini pada keumuman hari-hari selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada pengkhususan, silahkan mau sehari khatam ya, tapi dengan program sendiri loh ya, bukan model iki enek wong genep Mas Eko tulung ya jus siji ya, burine jus loro. Akhirnya kita alhamdulillah setiap hari bisa khatam Al-Quran ya, dirapel lah gitu ya. Bukan semacam itu, tapi kita betul-betul membaca ya per ayat, per surat dan seterusnya. Syukur-syukur kita juga memahami dan mempelajari kandungannya, seperti hanya majelis-majelis kita saat ini. Kunna nu'allamul iman qoblal Quran. Ini ucapan Abdullah ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita ini bermodal iman dulu sebelum Quran. Kalau Quran dulu imannya nggak sebanding, ya mohon maaf mas. Saya pernah diundang di salah satu sekolah Islam terpadu yang program unggulannya juga tahfidz. Tapi saat durung ngapalan, murid-muridnya dijak nyanyi-nyanyi sih mas. Baru kemudian ngapalnya Quran. Maka saya tanyakan kepada ustadz-ustadzahnya, ini dari sistem mana? Nyanyian digabung be Quran itu dari sisi mana? Nggak bakal ketemu mas, nggak nyambung masalahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Quran, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Allah itu turunkan ayat per ayat Quran kepada Rasul dengan berat sampai kemeringat gobios mas. Kalau Nabi berada di al-adba unta beliau, diantaranya seperti turunnya firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu untanya sampai ndeprok saking beratnya ayat. Sahabat-sahabat yang bersentuhan dengkul dengan dengkulnya Nabi, pahanya dengan paha Nabi, tiba-tiba datang ayat, mereka merasakan seakan-akan dengkulnya copot loh mas, patah pahanya karena berat. Lah kok malah saiki caranya menghafal Al-Quran memakainya nyian, kan gak nyambung mas, ya kan, gak nyambung. Butuh kekhusyuan wudhu jelas, itu termasuk adabnya. Sayyidul majlis mastaqbalahul qiblah, sebaik-baik majlis yang menghadap kiblat. Ya, berarti adab baca Quran juga adab kiblat. Menghafalkannya juga sama, ada kekhusyuan, ada kekhuduan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, akhafu ma akhafu alaikum sittan. Aku sangat takut. Ada 6 perkara yang aku takutkan. Salah satunya Rasul sebutkan apa? Nashwan. Jadi bukan kemudian ini apa mengedonkan yang muda ya. Artinya ada generasi muda, nashwan, pemuda-pemuda yang membaca Al-Quran bil mazamir, tapi bukan baca, tapi apa? Nyanyi. Ini bukan bahasa saya. Bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah. Wa yuqaddimu, kemudian disuruh maju. Ya, maksudnya disuruh maju apa? Menjadi imam. Untuk apa? Yughani. Ini bahasa Rasul, nyanyi. Maka kalau bahasa kami, Quran hanya dijadikan, dicarinya cuma merdunya, tapi hilang syahdunya. Hanya dicari suaranya api-apian, tapi nggak paham. Ya, ayat demi ayatnya nggak tahu. Yang penting modal api-apian suara. Ya, ini bukan gembosi lomba musabaqah tilawatul Quran juga, tapi menjadi PR-nya yaitu keikhlasan dan bagaimana kita membawa Quran itu bukan voice to voice, tapi betul dari suara ke hati. Dari hati kemudian ke amalan kita sehari-hari. Jadi ini ya, Quran dipotret di dalam Islam betul-betul menjadi pedoman yang mana seluruh ayat terakhir hukum apa mas? Belajar ya. Ayat terakhir hukum apa?
Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat terakhir apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Itu surat terakhir. Ayat terakhir apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu ayat terakhir. Ya, kita diminta untuk berhati-hati, bertakwa. Di hari yang nanti di hadapan Allah kita semua dikembalikan kemana? Ke surga. Jadi kalau orang beriman, orang megang Al-Quran, apapun hukum-hukum Al-Quran dan mukjizat di dalamnya, itu bisa mengembalikan kita untuk menuju surga. Ya, jadi memang betul Al-Quran itu mukjizat kalau dipelajari, bukan hanya hanya menjadi kaligrafi atau dalam tanda petik jimat-jimat itu tadi. Mukjizat banyak, mukjizat kata aja kita nggak sampai sekarang nggak khatam-khatam, apalagi mukjizat kandungan. Ya, jannah, kita berusaha menggapai surga. Jannah surga, tapi secara bahasa apa, Mas? Ya, taman kebun. Kenapa? Karena setiap taman dan kebun tertutupi saking rindangnya. Dari jannah adalah taman yang tertutupi keindahannya dari pepohonan. Dan dari mukjizat Quran, setiap ada huruf jim sama nun bertemu berdekatan, aslinya artinya pasti sesuatu yang tersamarkan, nggak kelihatan. Jin ketok napa mboten? Ndak. Janin ketok napa mboten? Enggak. Orang terpenjara masjun nggak kelihatan. Si jenun penjaranya juga nggak kelihatan. Semua ada jim sama nun, itu baru mukjizat kata, belum mukjizat kalimat, belum mukjizat kandungannya. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Faqulu qouli hadza, Allahumma barik lana fi tilawatina, Allahumma barik lana fi a'malina, fi siyamina wa qiyamina wa usratina wa amwalina. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.